Perusahaan yang Petrus Pengabdi lagi. Setan 2 kan juga gitu, Petrus juga kan. lagi. Yang diisi kopernya ternyata itu ya. Apa? Jempol. Iya, Tahu jempol. nggak? Iya, jempol kalau nggak salah. Jempol. Plot twistnya ternyata sebenarnya bukan Fahri Albar yang menghipnotis kan. Hanya Fahri Albar Fahri yang Albar yang dihipnotis sama Bu Dewi. Dari awal dia nyuri duit di ATM tuh dia udah kena. All about knowledge. Jadi bahkan cara terbang dia tahu. Pembisik. Cek. Sahabat anak horor sih namanya apa ya? Sahabat anak horor. Sahabat. Nggak ada yang lain nih. Nggak ada yang lain. Nah, ini Palu udah mulai dipertanyakan yuk. Iya, harus ada. Harus ada. Ini Iya. titipan dari penglarisnya katanya. Ya, biar rame ya katanya kontennya. Channel tuh katanya pakai penglaris tuh. Aduh. Terima kasih untuk 1.400 subscribers. Woi, fast growing. Tolong ditambah lagi. Tolong ditambah sekali lagi. Terima Tambah kasih. lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kirim-kirim ceritanya ya. Tanya. Betul dan Nah, soalnya setelah kirim. tadinya kan kita pengen bacain beberapa cerita di episode yang harusnya up minggu ini ya. Cuman karena ini spesial gitu ya, lagi ada yang hangat diperbincangkan nih ya. Dan masuk ke dalam bahasan perhororan gitu. Nah, jadi ini dulu deh ya. Ini dulu. Bro, abis itu nanti kita bakal bacain Cerita-cerita Nah, lagi. Cerita. soalnya udah ada soalnya episode-nya, udah tinggal rilis doang. Udah tinggal rilis doang. Ya, kembali lagi bersama gue Dito Wangsa, ada Yuda Putra di sini dan juga Mas Lendi. Iya. Seperti biasa. Lagi batuk, kan. guys, mohon Lagi maaf. batuk, Yuda lagi batuk. Kita doakan Yuda semoga cepat dapat jodoh ya. Terus. Oh, sorry. Iya, amin sih tapi sih. Amin sih tapi sih. Mas Lendi juga sama ya. Amin sih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tolong di-subscribe dan tolong di-share ke teman-teman kalian yang juga penikmat horor komedi ya, horkom. Horkom. Masih butuh di-share ini soalnya. Masih butuh di-share dong. Sama yang nanya tuh kemarin suruh follow Instagram, tapi bingung katanya. Kenapa tuh? Kenapa? Instagram ininya belum ada. Emang belum ada? Udah Belum dong? ada postingan maksudnya. Belum ada postingan. Oh, nanti kita posting deh. Nanti kita posting. Nanti kita Ini posting. juga harusnya udah ada teasernya ntar buat Udah, di nanti Instagram kita akan berarti teaser harusnya. juga gitu. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang langsung aja tanpa banyak basa-basi. Ada salah satu series yang lumayan menggebrak ya menurut gua. Cukup berani ya, cukup menantang juga ya, dibiayain Netflix ya Netflix dan ya cukup bikin orang banyak yang berantem juga ya di Twitter. Lumayan, Seperti seru. biasa Twitter ya. Twitter lah seperti biasa lah, penduduk Twitter kan senang sekali bersuara ya. Ya, Tweeting. antara yang suka dan yang tidak suka gitu ya. Ya. Karena ini menarik juga buat dibahas di Betul, dan dinamikanya mungkin sih. kita akan bahas juga beberapa. Jadi tidak lain tidak bukan kita akan bahas Nightmares and Daydreams. Dari Joko Anwar. Yoi, dan kita akan coba kasih dulu gambaran ke kalian bahwa di sini dia tidak sendiri tentunya ya. Dari total 7 episode, Season pertama ya. season pertama melibatkan beberapa orang lain juga ya yang berperan untuk mungkin di cerita, tapi mayoritas atau semuanya sih bahkan itu Joko Anwar terlibat juga. Emang disutradarai dia semua kan berarti kan? Sutradarai Semua episode-nya. harusnya iya ya, cuman Karena nggak seriesnya sendiri dia gitu ya. loh. Oh, oke. Kayak ada Joko Ada Anwar yang- dan siapa gitu ya. Tapi mungkin ada yang sendiri gitu. Ada ya? Kalau Ya yang sendiri emang gue liat ada beberapa yang sendiri. ada beberapa Ada yang ya, cuma ada yang namanya dia doang yang nongol. Nah, yang kemarin gue nggak perhatiin tuh sayangnya adalah ada beberapa yang di direct sama orang nggak atau emang dia semua. Tapi emang kebanyakan gue lihat Ada directed gengnya. by Joko Anwar. Joko Anwar. Gitu. Betul. Dan ini menarik sekali dengan sebuah konsep yang sejak awal kita sudah melihat dari judul dulu kali Yud nih. Dari Judul. Nightmares And and Daydreams. Ya, secara pengertian dulu. Nightmares sudah jelas lah. Mimpi buruk dan ya daydreaming. mimpi indah. Daydreams tuh sebetulnya kalau Mimpi siang bolong. mimpi siang Ya, bolong. secara Bahasa Indonesia kalau itu mimpi ditranslate siang kan bolong. gitu ya. Kalau ditranslate lebih ininya lagi melamun sih sebenarnya. Melamun. Daydream itu melamun sebetulnya. Cuman biasanya terjadi. Pokoknya ini pengen nunjukin black and white lah intinya gitu lah ya. Oke. Hitam dan putih, sebuah sesuatu yang sebetulnya identik dengan hal yang beriringan. Ya nggak? Kita tidak akan bisa bikin itu melihat itu menjadi terang bila kita tidak pernah melihat gelap. Kita tidak tahu juga Begitu mana sebaliknya. gelap bila tidak ada terang gitu kan. Ya. Jadi emang berdampingan sekali. Aha. Nightmares and Daydreams ini yang dikemas dalam 7 episode. episode. Nah, tapi nih, gue pengen share ekspektasi gue sebelum nonton nih ya. Tadinya dengan judul seperti Nightmares and Daydreams ini tuh, gue tuh awalnya ngiranya ini bakal jadi kayak The Twilight Zone-nya Indonesia. Lu pernah nonton Twilight Zone? Iya nggak sih? betul. Oh. Semua orang. Tapi Joko Anwar juga udah klarifikasi bahwa memang dia ada tribute-nya Tribute-nya buat sana ya. ke Twilight Zone. Betul. Tapi ya ternyata di sini kan dia bikin semua episodenya nyambung ya. Nyambung. Ini Kalau Twilight Zone enggak.
ini semua part of the same story. Kalau Twilight Zone kan dia lebih kayak antologi kan. Ya, anthology betul. Dan ada apa ya? Gue nggak bisa dibilang puas banget juga sama series ini. Banyak kekurangannya. Meskipun gue enjoy tapi memang kurang puas. Dan ketika gue selesai nonton, akhirnya tuh gue kayak, emang ini sebenarnya seharusnya bagusnya dibikin kayak Twilight Zone aja. Gak usah nyambung. Gak usah nyambung. Nggak usah Karena nyambung ada, sekalian, karena ada dua episode favorit gue. Episode 3 sama episode 5 tuh yang penulis sama yang nyasar di bioskop itu. Pak Bandi ya. Itu tuh Twilight Zone banget. Kan kayak lu penulis itu Alan Wake juga kan. Alan Wake juga. Referensinya ada juga kan, kayak lu penulis tiba-tiba bisa ngelihat kehidupan orang lain. Iya, Visionnya ya. Nah, terus kemudian ada orang yang sesimpel masuk bioskop tuh keluar 2 tahun kemudian, itu kan Twilight Zone banget padahal kan. Cuman ya oke lah, tapi tetap ada sedikit rasa aduh ini kalau Twilight Zone aja dibikin seperti itu, ini harusnya lebih bagus. Gue bisa jawab sih, karena Joko Anwar perlu punya Joko Anwarnya di situ. Jadi nyambung atau ya maksudnya itu cara dia untuk bikin ini jadi karya gua, nggak jadi sesuatu yang hanya copycat Twilight Zone aja. gitu loh. Okay. Ini akan jadi tetap karya gua lah. Dan nyambungnya bukan di seri itu doang kayaknya ya. Jadi kalau kita lihat beberapa film-filmnya Joko Anwar sebelumnya kayaknya juga ada yang di Easter egg kan? Iya sisipin lah gitu. Bisa jadi. Kita akan bahas itu juga. Dan yang pasti tentunya kita akan melepaskan dulu permasalahan atau persoalan yang ramai di Twitter salah satu. Apa sih yang untuk masalah CGI? Kan? Ini orang, gue sih nggak ngerti lagi sama orang-orang yang selalu teriak-teriak untuk urusan CGI di film Indonesia gitu. Iya gitu. Kayak udahlah, lu harusnya udah bisa ekspektasikan gitu kan, namanya juga film dari Indonesia. Ya mungkin di sini orang-orangnya mungkin mereka punya ekspektasi kayak ini tuh kita udah beberapa tahun ke belakang tuh kita punya banyak film at least horor ya yang bagus loh gitu. Mungkin yang ada di pikiran mereka tuh kayak kenapa sih kok CGI-nya gak bisa lebih bagus lagi gitu. Ya mungkin memang maksudnya baik ya, memang pengen lihat sesuatu yang lebih wah atau lebih fix gitu ya. Cuman gue rasa it's not the biggest problem lah ya untuk Nightmares and Daydreams ini gitu. Karena terlebih lagi mungkin kalau gua sama Lendi yang juga ada dan pernah kita kuliah juga di movie animasi juga dulu. Tahu banget bagaimana di Indonesia membuat hal yang seperti itu cukup sulit ya. Baik kendala orangnya, yang kedua juga budget ya pastinya. Ya pasti. Kayaknya sih lebih gini di budget. Kayak tadi kan si udah ngomongnya film kan, film-film ke belakang. Ya film, ini seri. Ini series TV, lagi. Gitu. Iya. Ini beda nih. Dan kalau kita ngomongin budgetnya Netflix kan gede bang gitu ya. Tetep aja nggak akan buat Indonesia karena, beda pasti. Dan karena series juga tetap kan. Itu mau di Netflix sekalipun kan memang akan selalu punya budget yang lebih minim daripada film. Iya, series luar pun lu bandingin sama film di luar gitu. Yang ya, di satu negara ya masih beda. One Piece aja bisa, ini Stranger Things ya beda itu kan. Dari IP-nya juga kan, IP-nya juga lain bosku. Asli ada yang bandingin sama One Piece sama banyak itu. Pak. Sama Stranger Things. Banyak. Lu goblok. sabar. Ya karena maksud gue nggak bisa mentang-mentang sama-sama di Netflix itu. Apalagi sekarang istilahnya Joko Anwar ini berani ngambil, mungkin ini bisa dibilang salah satu challenge dan juga passionnya dia. Ini challenge sih menurut gue untuk dia berani ambil ini sih menurut gue. Cukup berat juga. Oke. Memang ya, tapi ya memang kita juga tidak memungkiri beberapa CGI yang off ini tuh memang agak ganggu. Betul. Ya, harus setuju. Itu nggak salah gitu. Kita tetap kritik. Ya bisa apa bisa dikata gitu kan ya, Indonesia aja. Gitu loh soalnya. Jadi semoga aja mungkin kedepannya mereka lebih berani buat gelontorin budget lebih gede. Iya, gitu. kalau emang tujuannya pengen visualnya pakai CGI. Gitu. Tapi at least maksudnya misalnya dari berbagai aspek nih, itu kan banyak tuh. Ya kan? Ya ini CGI ini cuma salah satu lah. Iya, ya kan? At least kecil banget berarti mungkin masalah yang ada di sini. Gitu. Iya, berarti kalau misalnya nanti mau bikin lagi, udah tahu nih harus gimana. Ya cuman di sini aja karena yang lainnya juga udah lumayan oke gitu. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari 7 episode ini. Yang pertama kita akan ngebahas dulu tentang adanya ini spoiler super duper besar. Jadi buat kalian yang belum nonton sama sekali daripada marah-marah kemudian hari gitu ya, mendingan stop dulu di sini. Dan kita untuk di stop dulu, kita tungguin deh. Kalian selesaiin dulu ya, nanti di play. Lama dong Pak. Nah, maksud gue jadi kayak spoilernya lumayan besar, jadi kalian coba hindari dulu. Dan kita di sini akan mencoba untuk membahas ya. Yuda tadi habis ngeluarin berlian nih ya guys ya. Kerongkongan. Syafin. Tapi gue ngeluarinnya dari mulut gitu. Iya. Jadi kita akan ngebahas baik satu persatu maupun universe-nya secara
besar secara keseluruhan juga. Yang pertama yang harus kita pahami, gua rasa Joko Anwar di sini mencoba untuk memberikan dunia yang sangat menarik. Kalau kaitannya dengan horor, Joko Anwar sendiri udah ikon horor juga di Indonesia sebetulnya. Ya. Dan sebenarnya dia udah pernah bikin yang kayak gini mirip lah. Apa tuh? Yang di HBO sebelumnya tuh. Aduh iya. Half-World. Itu mirip-mirip juga kan. Ya Half-World mirip juga, dan jadi ya kayak Pintu Terlarang juga sama kan, kayak ada kumpulan orang-orang aneh yang punya fetish tertentu. Gitu Cuman kan. ini lebih spesifiknya perang antar dua kubu lah. Ya gitu. antar dua kubunya. kubu, Gitu. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada 4 entity ya. Oke, kalau menurut Dito katanya ada 4 entity, yaitu manusia, Yang udah pasti lah ya. Manusia normal. Human being yang udah aja gitu ya, biasa aja. kemudian ada antibody, para pahlawan-pahlawannya, Di ya, Avenger di nih, Avengers-nya ya. Semua kebelat Avengers ya gue rasa sekarang ya. RE aja sampai ada Avengers-nya gitu. Iya, ya. ada. Terus Agarthan Nanti kan menjelasin Agartha itu apa dan kenapa disebutnya Agarthan saya. antagonisnya, kemudian Supreme. Supreme ya. Nah, jadi ada 4. Tapi kalau menurut gua, antibody itu ya manusia. Jadi bukan entitas yang bukan berbeda. separate species lah kalau kata gue. Ya Menarik, dia human tapi yang the chosen aja gitu kan. Tapi nggak jadi inhuman. Gak jadi inhuman, gak jadi mutant gitu kalau kata gue sih. Enggak mutant menurut lu? Gak mutant, gak inhuman. Oke. Atau ya akan proven otherwise kalau misalkan mungkin nanti mau bikin season 2 yang asal usul mereka lebih digali lagi Lebih ya. didetailkan Atau kayak lagi. dari mana sumber kekuatan mereka sebenarnya semua gitu kan. Dan apakah beneran mereka adalah entity yang berbeda dengan manusia biasa? Iya. Karena kita sebutnya kalau Spider-Man atau enggak Wolverine itu kan mutant ya. Mutant. Ya. Peter Parker gitu mutant. Iya, mutant itu kan mutasi genetik. Mutasi genetik. Cuma kan di sini juga nggak dijelasin apakah mereka punya mutasi genetik atau enggak gitu kan. Iya. Yang pertama kita akan ngebahas dulu manusia biasa. Ini manusia biasa adalah orang yang memang hidup di permukaan bumi. Kenapa kita ngomongin permukaan bumi? Karena di sini pakai sebuah teori Hollow Earth, benar. Jadi di bawah ada Godzilla ya, Pak ya? Ada sama Kong. Ada Godzilla, Kong ada di sana, ya kan? Sama ada Joko yang lain kan katanya. Ya, ada Joko yang lain ternyata ya. Yang sayangnya harusnya sih bukan Joko Anwar yang minta maaf soal seriesnya. Tapi gitu. Joko yang lain harusnya yang minta maaf soal hal yang juga lain dari ini betul cukup Yudi ya. Ya, jadi Hollow Earth ini ceritanya adalah bahwa memang dikait-kaitkan juga katanya kan kita nggak bisa ngelewatin apa tuh Alaska ya atau apa ya, kita tuh nggak bisa ngelewatin ya ada konspirasinya lah, konspirasi bahwa ada limitasi. Kita tuh bisa mengelilingi dunia tuh nggak sepenuhnya bisa kita kelilingi. Jadi ada satu titik yang kita tuh harus putar balik. Gitu. Terbalik kalau udah Nggak nyampe bisa. situ gitu. Iya, dan itu yang jadikan salah satu yang pernah gue tahu ya, dibilang bahwa itu adalah akses menuju ke Hollow Earth ini. Dan di sini digambarkan katanya di Hollow Earth ini ada sebuah kehidupan lagi. Ada kehidupan lagi dan ya ada glimpse-nya ya kalau nggak salah di seriesnya ini. Ada banget. Dilihatin kok setiap kali pintunya kebuka tuh loh. Iya. Yang tangan lagi gini pintu kebuka itu adalah sebuah dunia di perut bumi yang disebut Agartha. Agartha itu kan nama makhluknya kan? Agarthans. Agartha tuh nama dunianya. Agartha makhluknya kayak Indonesian dan Rasnya lah ya. Iya gitu. Bukannya Wakandan ya gitu ya? Wakandan Koko nggak tuh? Iya, jadi ada Agartha dan Agarthans adalah orang-orang dari Agartha yang memang ini kalau kalian juga punya referensi banyak lah ya kayak science fiction lainnya. Ini kan bisa dibilang salah satu film series science fiction Indonesia yang cukup brutal menurut gue. Belum pernah gue temuin sebelumnya yang segininya banget. Banyak banget referensinya bahwa memang selain manusia tuh ada banyak yang hidup di bawah banyak gitu entity ya. gitu ya. Dan ya nggak usah jauh-jauh yang paling sekarang populer kan adalah itu Monsterverse kan. Ya. Kong dan Godzilla kan ada konsep Hollow Earth, kaiju dan segala macam. Betul. Dan diceritakan juga kayak gue punya referensi dari game Assassin's Creed, ada Horizon Zero kalau Horizon series lah kalau di game. Kalau nggak mungkin Prometheus. buat yang nonton film anak-anak Ice Age yang ketiga. Iya. Yang di bawahnya dinosaurus. Betul. Ya banyak lah referensi yang bilang bahwa ada kehidupan lain. Terus ada juga yang bilang si Agartha ini tuh udah kayak Atlantis. Iya. Jadi emang udah jauh lebih advance. Ya penggambarannya gitu sih. Ada juga kan di serinya tuh. Di serinya ada penggambarannya tuh di The Agarthans ini tuh udah another level. Mereka udah jauh lebih maju, tetapi memang tidak lebih besar dari si penghuni bumi di yang permukaan.
yang ada di permukaan. Jadi Agarthans ini adalah orang-orang yang datang dari si Agartha, dari perut bumi ini gitu ya. Jadi beda dengan manusia nih secara entity, kayak alien tapi ternyata ada di kantong sendiri gitu Kantong ya. sendiri, Kita gitu. takut datang dari luar gitu, fakta di jero gitu kan. Iya. Gitu, tahu-tahu wah kita nungguin gitu dari UFO nggak taunya UFO-nya sendiri datangnya dari perut Wow, bumi. dari perut bumi. Itu kayak film apa dulu ya? Apa? Ya ada yang punya teori kalau alien itu kan dari luar angkasa gitu. Gimana kalau ternyata dari bawah? Ya, enggak, justru pada akhirnya yang keluar tuh manusia, sampai ke manusia yang udah tahun berapa itu nggak tahu kalau dulu tuh awalnya dari bumi justru gitu. Iya, itu juga kalau kalian main game yang atau nonton film. Oh, berarti sama kayak inilah, mirip-mirip kayak Planet of the Apes yang pertama tuh. Original. lagi. Yang pertama original tuh yang yang tahun 62. 62 atau 72 gitu 62 kalau ya? nggak salah. Yang astronot kan, Iya, crash iya. landed di planet, Ah. Iya. dia sangka ini planet lain. Iya, Ternyata iya. begitu dia explore ini bumi ternyata. Bumi, iya, yang udah gara-gara berubah hasil, gitu. perang nuklir gitu. Oh, ya itu kalau kalian nonton serinya Fallout juga mirip tuh. Fallout juga mirip. Fallout juga kan ada beberapa entitas manusia yang akhirnya bikin vault gitu kan di bawah gitu di perut bumi. Bunker Terus bunker. Jadi di permukaan tuh karena udah kena radiasi nuklir dan sebagainya, ini kayak kebalik gitu loh. Kayak di atasnya orang hidup nggak tahu bahwa di bawah tuh ada Kehidupan Ada juga. kehidupan. juga Gitu. gitu. Dan akhirnya suatu hari mereka nongol ke permukaan dan sebagainya. Kayak gitulah Agartha. Dan lalu ada lagi antibody yang tadi kita cukup diskusikan bahwa menurut gua antibody adalah mutant menurut versi gua, versinya Yuda belum bisa dibilang mutant, Belum bisa dibilang mutant. At least belum masih ada konfirmasi lah masih apakah tanda mereka tanya lah. Mereka ini adalah separate species atau enggak. atau tidak. Gitu. Betul. Itu ya kita ada antibody dan yang terakhir ada si Supreme. Supreme. Yang mana mungkin kalau misalkan bingung di sini Supreme itu ada di episode 4. Ya, di ending ketika si Wahyu itu diangkat ke langit gitu Iya. ya. Yang jadi Supreme itu Happy Salma. Salma. Ya? yang jadi Supreme itu Happy Salma tuh. Nah, itu Supreme disebutnya. Supreme Being. Supreme Being karena pas si Wahyunya lihat kalau kalian inget dia langsung bilang kayak ibu katanya gitu kan karena pakai wajah si ibunya Ya, kan. tampil dengan muka yang bisa dikenal oleh orang yang ingin diwahyukan lah ya kalau Iya, dibilang. tapi ya itu menjelaskan sih karena katanya makhluk astral yang udah terlalu tinggi itu otak kita nggak bisa cerna. Ya udah beda dimensi soalnya. Beda dimensi dan beda level banget, saking beda levelnya kita tuh nggak bisa cerna ini tuh bentuknya kayak apa gitu. Ya. Makanya mereka nyurup lah berubah jadi sesuatu yang kita bisa pahami gitu ya. Dan si Wahyu ini di momen tersebut dikasih yang namanya kekuatan, yang kekuatannya itu berupa knowledge. Ya Sebetulnya. bahkan sampai ke masa depan tuh kan. Ya Yang semuanya belum dikasih kejadian, knowledge. Jadi knowledge itu ada di kepala Masa lalu kecil sama masa Mas depan. Lukman Sardi gitu ya. Sama itu kan sama kekuatan akhirnya dia bisa melayang di endingnya itu. Gue kan. punya teori goblok nih. Apa? Tentang masalah knowledge ini karena ini datang juga di Assassin's Creed, game favorit gue ya. Ras Isu itu adalah ras yang punya 6 indra. Ya, indra ke-6-nya adalah knowledge. Lalu apa kelebihannya sih knowledge? Lu bayangin, kenapa dia bisa terbang? Karena he knows all about knowledge. Jadi bahkan cara terbang dia tahu. Oke. Saking semua ilmu pengetahuan tuh ada di otak dia. Oke. Jadi cara dia bisa terbang, nyari orang dan bahkan mungkin mukul lebih keras dari orang lain. Kalau lu tahu knowledge-nya, kalau lu tahu caranya, you know how gitu loh kasih. Gimana sih caranya gitu? Kan kita nggak tahu ya, kita harus belajar dulu gitu ya. Untuk bisa jadi kuat, untuk bisa jadi kebal. Langsung dikasih tahu lah ini gitu. Nah, kalau ini tuh semua udah ada di kepala dia. Oke. Itulah menurut gua teori gua ya. Knowledge itu begitu gitu. Ya kalau nggak knowledge berarti ya kalau kita ambil teori si antibody ini adalah mutan ya berarti ya selain dia dikasih knowledge itu juga dia si Supreme Being ini juga alter something lah di genetiknya si Wahyu gitu kan. Yang akhirnya bikin dia jadi terbang. Gitu. Setuju. Lagi-lagi. Nah, cuman the question remains Yes. gitu ya. Kalau memang ternyata prosesnya seperti itu, nah bagaimana dengan antibody yang lain gitu? Yeah. Apakah mereka juga ketemu sama Supreme? Tapi kan belum diceritain atau mungkin Kayaknya yang diceritain cuma si part Wahyu itu doang ya. Yang lainnya tuh belum tuh. Ya, karena kalau kita mau merujuk pada referensi gue Assassin's Creed lagi. Karena Assassin's Creed tuh gini, ada satu ras yang Supreme ini yang disebut dengan ras Isu gitu ya. Disebut dengan ras Isu, dia ini bikin manusia. Oke. Ras ini tuh bikin manusia. Bikin ya? Bikin. Gimana tuh? Bikin ini bisa manusia. dibilang kan? Bisa. Bisa. Bukan Takutnya ini buat- bukan ini Eropa. Cuman 8% lah. Oke, lanjut. anjing vodka. Jadi dia bikin manusia, ceritanya saking hebatnya dia bisa bikin manusia, saking knowledge-nya ada gitu ya. Mereka yang bikin Homo sapiens ceritanya dan nyuntikin sekian persen dari kekuatan dari si Isu itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak
mereka memang jadi kemungkinan ya kalau teori itu benar berarti semua antibody ini itu punya hubungan darah sama si Wahyu. Sama si Wahyu. Harusnya. Atau dia turunan Supreme. Iya, Keturunan iya, Supreme. masih Intinya ada garis darah keturunannya lah. Kalau film ya kayak Prometheus lah. Iya kayak Prometheus betul. Kayak Karena Prometheus. Semua manusia itu turunan dari engineer kan ya. Betul. Nah, dan- betul. Persis mirip kayak gitu. Oh, atau kalau misalnya kita Ngomongin teori aneh nih. kita went fully ke Prometheus. Coba koreksi kalau gue salah. Alien itu tuh berarti bioweaponnya engineer kan? Bioweapon ya betul harusnya. Iya, kan bioweapon yang dibuat oleh engineer kan? Engineer ya. Nah, Agarthan. Bisa jadi. Itu berarti bioweapon. Bisa jadi. Bioweapon yang dibuat sama si Supreme mungkin. Ya Supreme ternyata ada clash dulu sebelumnya. Nah, ada Antar clash, Supreme mungkin. Antar Supreme. Iya. Mungkin ada yang bikin Agarthan. Nah, akhirnya mereka aduh Fine, kita, make sense. gimana ya caranya ya? Kita bikin gini. Bisa. Antibody gitu bisa, ya buat bisa. beresin permasalahan kita nih Yes, gitu kan. yes. Ya, itu masuk akal tuh. Itu masuk akal. Menerima story credit ya Jokan. Siapa tahu bisa menginspirasi. ya. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke episode demi episode gitu ya, yang mau kita bahas di sini sejak episode pertama. Cepet aja kita run through dulu. Episode pertama cerita tentang si Panji ya, yang Panji ini Pesona mas-mas Jawa matang gitu ya. betul. Mas Aryo Bayu ya. Mas Aryo Bayu yang aktingnya juga top notch menurut gue bagus banget. Dan selalu jadi langganan ya. Langganannya si Jokan ya. Iya. Dan dia di sini jadi seorang supir taksi aja yang hidupnya cukup sengsara gitu sebetulnya. Iya. Dan akhirnya punya ibu yang hampir aja bunuh anaknya si Hagi gitu ya. Hampir loncat dari balkon loteng. gara-gara Bukan hampir loncat lagi, udah loncat. Udah loncat, ditangkap tapi oleh ditangkap ibunya lagi ya? sama ibunya. Akhirnya Nah, itu juga teaser juga mungkin ya. Si ibunya punya refleks yang bagus gitu. Enggak sih kalau kata gue. kebetulan aja Kebetulan kita aja naluri itu seorang kayaknya ibu sih. ya. Naluri seorang ibu. Ya, tapi lagi-lagi menyangkutkan tentang hubungan anak dan juga ibunya. Di sini siapa namanya si ibunya Panji ini akhirnya dimasukin ke dalam sebuah Panti ya, panti jompo. Yang turn out di panti jompo tersebut terjadi praktek okultisme anjir. Occultism. Okultisme. Tapi emang temanya nggak jauh-jauh ya. Apa tuh? Pengabdi setter kan dengan ibu. Ibu. Nah, Ya, ini juga ibu. keluarga Ya, sih ya. Keluarga gitu kan. Karena Joko Anwar kayak mau cerita tentang ibu mulu ya, tentang orang tua gitu, tentang motherhood gitu-gitu ya. Kayak Iya. Ya kalau dilihat juga di sini berapa pasti ada hubungannya sama keluarga, entah itu ya ibu gitu, orang tua orang tua sama dan saudara, ya gitu kembaran kan. kan. Iya kembaran, dan bahkan salah satu monster yang muncul di episode pertama pun kembar. Kembar. Iya. Monster bayi 2 itu pinggir-pinggir. Oh, enggak, gue kira yang kayang. Yang kayang tuh apa sih itu hasil. namanya? Kayang lupa deh gue. Lupa gue. Ini namanya buangan. Buangan. Ah, iya, buangan. Buangan. Namanya buangan. Jadi Outcast kali ya maksudnya ya. Maksudnya Lagi mikir outcast. apa Buangan tuh outcast. outcast. Jadi kalau singkatnya di sini ternyata di sana orang-orang tua yang kecewa dibuang sama anaknya ini dibantu oleh mereka melalui 2 makhluk Agartha ini yang banyak menyangka ini katanya Yajuj Majuj lah, Gog Magog dan sebagainya. Ini mereka itu mentransfer usianya gitu ya. Life force. Iya. Iya, life force-nya itu dipindahin ke emaknya atau bapaknya. Sehingga akhirnya jadi muda kembali gitu. Dan intinya proses itu dicegah oleh si Panji ya di kejadian ini dan ditutup dengan hancurnya si Panti Gedung Jompo itu ya. Dan tiba-tiba nongol tangan. Tangan 4. Cus. Cuman 4 Jari. Nah, itu berarti diasumsikan si 4 jari ini adalah Agarthan harusnya. yang masih selamat lah gitu. Either yang masih selamat karena gini, menurut gua orang-orang gua nggak merhatiin, tapi orang-orang yang udah ditransfer gitu kan nggak jadi Agarthan kan mereka. Enggak. Enggak kan? Enggak jadi Enggak. orang aja. Orang aja kan. Ini kayaknya kita perlu define another species deh kayaknya deh. Karena at least kalau ngelihat Twitternya Jokan ya ada istilah peliharaan. Ada istilah Agarthan. peliharaan, betul. Jadi kayak mungkin si monster 2 bayi itu terus Peliharaan maksudnya. outcast itu juga maksudnya Outcast. peliharaan. Terus juga orang yang teriak-teriak di episode berapa tuh? Teriak-teriak. 5. Yang teriak-teriak ke Mbak Dewi, Bu Dewi. Bukan 5 dong. 5 berarti. Bu Dewi yang kayak Venom tuh. tengah hutan tuh. Iya, gitu di tengah hutan gitu. Jadi ya nongol anak ini nggak tahu siapa. Pokoknya ada, kita belum tahu itu siapa sebetulnya. Belum tahu. Bisa banyak juga yang berasumsi kalau itu adalah Syafin. Ya itu gue percaya itu Syafin sih. Syafin yang muncul di episode 2. Syafin. Yang Karena terakhir. yang tadi lu sadar kan. Karena kan episode 1 latarnya 2015. Yes. Dan episode 2 2024. Which is harusnya 9 seumur tahun dengan seumur dengan usianya Syafin harusnya. Cuman ya another question is
Dari at mana least tiba keluar ya, tapi itu tiba-tiba. satu, kenapa tiba-tiba bisa ada, kemudian kata lu kan tangannya keluar bukan dalam keadaan bayi kan, Bukan, kayak udah gede gitu loh. udah gede. Ya masih udah Nggak- nggak bayi lah intinya. Tapi memang nggak segede si monster yang di tembok sih harusnya. Oh, nggak, Iya, orang. iya, nggak maksudnya kalau lihat tangannya itu harusnya gede kalau tangannya mereka nih. Tangan yang di dewasa. tembok. Oh ya. Iya kan. Bukan, Tapi ini bukan. tangannya tuh emang kecil gitu. tangan orang aja, tangan Iya, orang iya. biasa aja gitu. Dan ada yang gue sempat baca teori juga katanya emang terlahir katanya. Karena sebuah kejadian yang tidak tersengaja yang dilakukan oleh Panji itu, lahirlah si Syafin itu. Dan make sense-nya adalah karena episode 2 itu memang secara narasi ya, itu yang paling terdisconnected lah dari semuanya lah. Betul. Ya, Kalian paling bingung Iya. dia. paling bingung sama yang kedua kayak ini hubungannya apa sama yang pertama. Makanya gue anggapnya kayak oh ini kayaknya Twilight Zone kali ya, nggak nyambung gitu, ternyata nggak nyambung. Tapi ternyata nyambung. Nyambung. Nah itu kedua ini emang yang paling tidak terhubung ya. Dan kalau memang benar ternyata timelinenya ini sesudah antibody itu nyerbu markasnya Agarthan itu ya. Ya berarti make sense-nya adalah karena si Syafin ini yang nggak ada yang ngurus. Ya. Gak ada yang ngurus, dia kayak wandering aimlessly aja. Ya, sebetulnya. Sampai tiba-tiba masuk ke panti asuhan. Iya. Dan bahkan Panti mungkin jompo. panti asuhan. Oh, iya. The Orphans ya. The Orphans kan. Bahkan mungkin para Agarthan ini juga nggak tahu kalau kejadian di tahun 2015 itu telah melahirkan seseorang Syafin. bernama Syafin. Betul. Gitu. Oke, kita masuk ke episode kedua dulu. Kita akan sedikit bahas tentang Ios dan juga Ipek ya, yang merupakan orang yang tinggal di daerah semacam Bantar Gebang ya harusnya. Ya. Bantar Gebang. Iya. Iya. Ya harusnya kayak gitu-gitulah ya. Dan mereka mendambakan kekayaan dan katanya dengan melihara Syafin, anak dari orphanage ini, dari panti asuhan ini, itu bisa ngasih duit tapi cuma 7 hari. Ya nggak? Berarti gue hari ke-6 Apa? kan tadi gue muntahin berlian kan. Oh iya benar, hari ke-6 gue bunuh ya. Goblok gua ini. Soalnya gitu katanya. Jadi tapi ini gue suka Hari ke-7. Hari ke-7 betul. Ya hari ke-7. Berarti sebenarnya kalian berdua yang saling bunuh berarti. Benar. Karena gue menarik nih dari episode 2 ini, menurut gue sangat menarik. Episode 1 menarik karena ngomongin tentang bagaimana makin kesini semakin banyak orang yang mengglorifikasi panti jompo. Dan akhirnya seolah-olah dibikin panti jompo itu begitu menarik sehingga akhirnya ada sebuah apa ya istilahnya Len, pembenaran lah kali ya. Kalau lu mau naro orang tua lu di panti jompo, Iya. nggak lu urus gitu ya. Itu Ya, yang saya episode sebagai anak tunggal gen sandwich dan hanya ada mamah gitu ya. Ya agak tersindir saya nonton episode itu kayaknya. ya lumayan ya. Lumayan agak ngerasa juga gitu ya. Ngerasa saya. Apakah saya akan berakhir seperti itu? Jangan dong. Jangan. Nah, Jangan tapi itu dong. menyindir juga. Yang kedua, ini tentang Ios dan Ipe ini yang pengen kaya secara Instan ya? instan gitu ya, which is kayaknya banyak sekali orang yang seperti itu. Pesugihan. Pesugihan. Ini lagi-lagi udah pernah kita bahas juga masalah pesugihan. Dan di sini pesugihan dijawab dengan sebuah analogi yang baik sekali, bahwa memang katanya siapapun yang melihara si Syafin ini yang disebut sebagai anak setan nih ceritanya, itu bakal mendapatkan kekayaan yang luar biasa berlimpah. Tapi di hari ke-7 mereka masih mati. ya. Dibunuh sama Syafin katanya. Katanya. Yang akhirnya di film itu kita baru tahu ternyata mereka saling Mereka yang saling bunuh karena salah satu dari orang tuanya ada yang sudah terlanjur sayang. sama anak Yang setan. satu lagi paranoid. Akhirnya mereka berantem dan akhirnya saling bunuh sendiri gitu. Dan di situ nanti kita akan bahas mengenai endingnya. Yang ketiga, Yud, ini kesukaannya Yuda ini ya, tentang Rania dan kembarannya Laras ya. Karena selain ini plotnya Alan Wake banget ya. Alan Wake banget. Gue kesindir aja gitu nonton. Ini gue kesindir lagi gitu. Ketika gue lagi ngerasa, aduh gue mau nulis. Writer's block gitu ya. Mau nulis apa ya, writer's block kayak tiba-tiba datang episode ini kayak ih anjing gue gak boleh kayak begini sih. Iya. Masa gue nunggu dirasukin dulu baru gue nulis gitu. Tapi di satu sisi itu mungkin adalah impian semua penulis kali. Dari itunya ya, dari bisa ketiduran, bangun tiba-tiba udah jadi. Tiba-tiba udah gitu. jadi. Iya gitu kan? Iya impian sih, juga cuma sih. ngeri banget. Itunya Cok. doang, itunya Iya, doang. itunya doang, itu ngeri banget ya. Dan digambarkan dengan menurut gue di sinilah gue suka banget dengan directionnya Joko Anwar gitu ya. Waktu dia kerasukan tuh bener-bener diliatin, wah lebay tapi asik gitu. Yang sampai dia gini matanya putih terus matanya putih gitu kan. nulis. Iya. Dan menariknya ternyata yang ditulis adalah cerita dari kembarannya. Dia punya kemampuan buat ngelihat at least jiwa kembarannya. Yes. Ya. Jiwa kembarannya yang belakangan kita baru tahu bahwa dia itu jadi piaraannya seorang petinggi negara. Ya menteri ceritanya digambarin di sini. Negara mana? Wakanda. Iya. Gitu kan. Ya kan? Pokoknya ya kalau kalian nonton ada Jakartanya gitu kan di awal tuh. Ya. Ada. Ya, lu bisa tebak lah itu negara Iya. mana. Iya. Tahu lah udah pada tahu. Tahu lah di mana ya.
Nah, ternyata dipelihara di sebuah bunker, ya kan, yang ternyata bahkan udah punya anak lagi ya. udah punya anak gitu. Dan di sini juga kita belum tahu sebetulnya dia tuh apa sampai akhirnya episode kelima sebetulnya baru kejawab. Di episode kelima. Oke, kita lanjut dulu deh. Ini akhirnya dia berhasil menemukan semuanya, tapi semuanya udah terlanjur terjadi, telat, laras, atau kembarannya akhirnya sudah meninggal. Laras ya udah meninggal. Udah meninggal dan akhirnya tidak terselamatkan dan ditutup dengan sangat intens di mana Ranianya bilang akan ada balasannya. Itu adegan penutup ya. Adegan menurut yang menurut gue cakep banget. Masuk ke episode 4 di mana ini adalah episode sebetulnya yang bisa dibilang awal mula secara timeline. Iya. Di tahun Di tahun 1985. 85. Ya, ini kejadiannya di daerah pesisir pantai ya yang juga menyindir sebuah kejadian. Jakarta juga gak sih itu? Iya ya. Harusnya, pesisir pantai. Karena Itu dia semua- itu nyindir kejadian apa tuh? Enggak semua. Itu nyindir kejadian apaan? bukan nyindir kali ya, cuman ada yang ngebahas juga tentang fenomenanya atau kejadian di kisah nyata tuh ada. Ini Tanjung Priok 1984 apa 85 ya? Gue lupa. Bisa dicari deh. Tanjung Priok Iya itu kan lumayan gede tuh. gede. Itu event yang gede banget. Banyak dan makan korban. Tanjung Priok 19 80 dah. 2. Coba lihat ada apa. Peristiwa Tanjung Priok. Ya, itu dia. Kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka. Sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Yes. Coba lu lihat ada similarity nggak dengan Gitu episode Wahyu? Iya, yang gue dengar tuh korbannya bisa nyampe Menghapus berapa brosur dan ratus gitu. spanduk yang mengkritik pemerintah. Oh, tapi bukan sengketa ya. Bukan sengketa kayak di series ya. Oh, gue kira zaman dulu ada sengketa juga gitu. Cuman setidaknya penggambarannya mirip kan, seolah-olah kayak ngambil referensi dari kejadian yang sama di tahun yang yang exactly sama. 1984 juga sama. Dan kalau kita ngomongin Tanjung Priok dengan settingan tempatnya Wahyu itu sama-sama di pesisir pesisir pantai. sama mirip gitu. Entah Mirip, kenapa apa memang sengaja atau gimana. Iya. Tapi yang pasti singkat cerita Wahyu ini adalah orang yang sangat antipati sebetulnya. Sangat tidak peduli dengan apapun itu. Ya dia hanya peduli soal pengen ketemu ibunya. Iya. Yang katanya Tujuannya itu aja. yang katanya ninggalin tinggal di dia Arab, ninggalin- pas masih kecil kan. 7 tahun ya. Iya, selama sekian tahun. Tapi sedih banget sih. Iya. Udah nabung sampai 6 juta ya katanya ya. Diambil sama istrinya sendiri. Lagi-lagi. Terus selingkuh gitu istrinya. Betul, Kabur. yang nusuk Anda bisa jadi orang yang paling dekat. Ya, itu bahaya sekali. Dan ternyata dia diangkat ke langit oleh Supreme ya. Yang menyerupai ibunya dan akhirnya dikasih knowledge yang tadi kita di awal bahas. Dan di situ ada adegan yang sangat luar biasa saat dia jadi Magneto ya. Kalau kata gue sih jadi avatar ini, avatar Wahyu itu. Avatar Wahyu atau jadi Storm ya, jadi Storm. Tiba-tiba gini dar dia terbang. Terus udah aja ending Udah episode-nya ya. selesai episodenya. Masuk episode favoritnya Yuda, episode kelima ini menceritakan Ya, tentang ini Ibu Dewi, Bandi banget dan juga anaknya. si Burhan ya, bukan ya, siapa nama anaknya? Fajrul. Hah? Siapa ya? Ntar lo. Anaknya dipanggilnya Han gitu soalnya. Emang iya? Iya. Gue gak bisa ketawa aja. Anak tuh yang pertama Hagi. Yang Kedua Syafin. Tapi lupa gue. Han lah pokoknya, anaknya Han siapa lah. episode 5 juga kayak tengah-tengah episode tiba-tiba ganti protagonis gitu ya. Yang tadinya awalnya Bandi tiba-tiba jadi si Bu Dewi. Oh iya, Betul. berubah POV-nya ya. POV-nya tiba-tiba berubah tengah episode. Cuman gue harus bilang itu kurang smooth sih memang perubahannya Ya, sih. ya agak rushing karena masalah mungkin nggak mungkin dibikin jadi 2 episode juga. Iya. Tapi gue setuju sama Yuda, ini adalah salah satu episode yang gue sangat terrelate dan gue anjir gue ngebayangin aja merinding parah men Relate gitu ya. ya. Karena gue adalah seorang bapak dengan 1 anak dan gue sangat mencintai istri dan anak gue tentunya. Dan kejadian tiba-tiba dia keluar beli obat dan datang-datang 2 tahun kemudian itu nightmare yang sesungguhnya. Ya. Dan ya relate juga sama cerita-cerita yang beredar kan. Iya, hilang, disesatkan lah dan semacamnya. Disesatkan atau emang Terakhir bapak gue bilangnya beli garam ke warung gitu. Iya, terus nggak pulang-pulang. Tapi itu kawin lagi. Beli susu. Beli susu. Ya makanya kan setiap Susu janda. pulang lagi kan ditanya kan, Bapak kawin lagi Bapak ya? kawin lagi Apa ya? sih ditanya gitu kan gitu. Ya. Betul. Lalu udah menang lotre tiba-tiba lu udah balik lagi tuh si bapak tuh. Iya. Iya. Udah apa beli susunya pak? Gitu. Dan di Tapi sini emang episode paling creepy yang ya makanya tadi gue bilang benar-benar ala-ala Twilight Zone banget nih, dimana lu sesimpel masuk gedung bioskop tiba-tiba 2 tahun hidup lu tuh hilang gitu, itu kan ngeri. dan yang gitu kan. lucunya lagi Ini tuh tahun berapa ya? Gue lupa. jadi 2000-an ya? itu sebetulnya yang 97. Ya, proses tahun Oh, itu panjang. iya, awalnya Berakhir 97. di 2004.
betul. Jadi 97 muncul 99, kemudian muncul lagi di tahun 2004. Jadi ini yang paling panjang secara prosesnya prosesnya paling timeline panjang. ini makan banyak banget waktu dibandingin yang lain yang cuma setahun gitu. Ya. Ini tuh yang paling panjang gitu selain episode 2 gitu ya. Nah, menurut gue yang menarik adalah bagaimana di sini dilihatin bahwa si Bandinya itu emang masih sangat cinta dengan pekerjaannya. Ya. Dan itulah yang ditongolin Dimanipulasi dia. juga mungkin oleh Agatha juga dia gitu ya. untuk melihat itu dan dia nggak ngerasa heran sama sekali. Ya heran sih Pak, di luar usang katanya. Ya gelap kan dari bangunannya juga udah nggak kerawat Terus si gitu. bapaknya langsung bilang, Hah? Usang apa? Usang apa ya? Coba lihat. deh. usang kan? Apa perlu saya pecat katanya? Tukang bersihnya katanya. Nah di situ emang manipulatif sekali dan gue suka sekali di situ cara Joko Anwar untuk ngejelasin ODGJ itu kenapa dia mindless gitu somehow. Itu ada sedikit ngebawa itu ya kayak. Tapi akhirnya juga relate ke masalah orang yang gak bisa move dari happier timesnya mereka nggak sih? Betul, nggak bisa Karena move kan di awal kan mereka juga reminiscing kan kayak bapak sama mama ketemunya gimana sih gitu. Ya. Aku tuh punya back tiket bioskop, nah Iya. mamahmu tuh datang gitu kan, terus apa sih gombalannya tuh kayak Kayaknya Tuhan udah mempersiapkan seluruh hidupku untuk bertemu kamu. gitu. Terus dia bilang minggir film udah mulai gitu. Iya, minggir filmnya udah mulai gitu. Dan ya menurut gue sebuah inilah yang disebut dengan passion. Menurut gue Bandi itu orang yang memang digambarin Passionate sama kerjaannya. passionate sama kerjaannya. Lu bayangin Bandi itu bisa segitu rindunya sama kerjaannya yang sebetulnya cuman nyobek tiket. Dan tapi ini nggak tahu ya karcis, anjir. apakah ini memang bagian dari manipulasinya atau enggak. Tapi kalau misalkan semua yang ada dialami sama Bandi itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, tapi berarti dia sedihormati itu sama orang-orang. Pada masanya. Berarti kan? Iya. Banyak yang kenal karena ya Mas Bandi gitu Iya, Mas kan. Bandi, iya. Padahal dia punya back tiket doang, tapi banyak yang nyapa, banyak yang hormat, banyak yang ya permisi gitu kan. Jadi diperlakukan sebagai manusia gitu loh. Iya. Iya. Padahal di awal film, di awal episode aja dia digebukin gitu kan. Dan Makanya si bapaknya selalu bilang tuh, ya kalau kamu nggak nyobek itu karcis nih orang nggak akan bisa masuk. Bisa Iya. masuk. Kamu tuh penting di sini. Iya, itu penting banget di Nah sini. bahkan di episode pertama aja yang bikin paling pentingnya adalah dia tuh digebukin sama suruhan iparnya kan. Iya. Yang lu tuh gak usah kawin sama dia Nah gitu kan. ini yang menurut gue masih plot hole di mana belum dijelaskan juga sebetulnya keluarganya Dewi ini sebetulnya apa, siapa? Itu juga masih question mark tuh. Apakah sebetulnya mungkin Dewi sejak awal memang lahir dari keluarga yang Agatha. spesial ya semacam Agatha apa Supreme? Supreme atau semacamnya karena kayaknya keluarganya Dewi actually spesial dan dia juga iparnya adiknya Dewi ini bilang bahwa ayah nggak setuju bagiin warisan kalau kamu masih sama Bandi katanya. Iya. Dan mungkin ada sedikit Easter egg juga di situ saat lukisannya Bandi ngomong pernikahan dua alam. Dua alam. Ya. Ya karena yang ada di lukisan itu adalah si Suwarni. Suwarni. Iya. Si ibu. Nanti kita Ya, bahas. sunyi Kita masuk ke episode 6 Yud. Malam. Episode 6 Yud. Ini episode 6 adalah episode Enam tuh yang mana ya? Wah, semua lupa episode 6. Ntar dulu yang mana sih? Ayo. Kok gue lupa sih ini episode 6 apa Ayo, ya? jangan lihat aja episode 6. Enggak, yang bapak itu episode berapa? 5. 5, Bapak itu episode 5. 6. Ya Allah, Fahri lupa Albar. banget. Oh iya, betul. Hypnotize. Benar. Ya. Pintu terlarang. Pintu terlarang. Ya, kita ngelihat lagi aduan-aduan acting yang apik dari seorang Fahri Albar yang udah cukup lama nggak nongol juga di layar. Langganan juga nih ya. Langganan Jokan Langganan juga. juga. Jokan juga. Bersama dengan Popsof ya. Poppy Sofia sebagai Poppy istrinya Sofia, yang iya. juga actingnya juga top. Bahkan sampai anak-anaknya gue harus bilang actingnya bagus-bagus. Iya, apalagi yang pas mereka udah mulai nyebelin ya. Wah gila, lu Mulai bisa nyebelin. ngeliat bener-bener ngeflip coy. Iya, Iya dari nggak? yang tadinya Personality-nya biasa kayak beda aja, gitu. tiba-tiba dia kayak, hah? Ibu kan maling, harus dihukum dong, sini tangannya gitu kan. Mau dipotong cu tangan ibunya cu. Gila. Jadi ini cerita tentang seorang Fahri Albar yang menarik adalah dia itu buta warnanya, itu monokromik. Jadi cuma bisa ngeliat hitam. Hitam Hitam sama putih Gue doang. parsial loh gue. Hah? Gue parsial. Lu parsial. Ya masih aman, masih ada warnanya kan? Masih ada. Iya, kalau yang hitam putih itu Cuma, kayak anjing. cuma kalau lu emang hitam sih auranya. Makasih. Yang merah tuh apa ya? Yang merah itu yang enggak gua enggak tahu yang merah apa. Oh anjing itu gue kira merah gitu. Anjing itu hitam Anjing putih. hitam putih. Hitam putih ya. Monokromik. Iya.
Jadi ini kayak gitu dan hidupnya sangat sulit udah jelas dan dia punya teman di sini Mas Iwan yang diperankan oleh Lembu ya. Lembunya Klabetis dia tiba-tiba pernah ngajarin teknik hipnotis hipnotis katanya. ke si Fachri Albar ini dan Fachri Albar ini akhirnya kepepet ya. Tertekan ya, the power of kepepet akhirnya dia menghipnotis seseorang yang ternyata itu Ibu Adalah Dewi. Bu Dewi. Salah ya. Salah emang. Nah di situ plot twistnya ternyata sebenarnya bukan Fachri Albar yang menghipnotis kan? Hanya Fachri Albar yang dihipnotis sama Bu Dewi. Dari awal dia nyuri duit di ATM tuh dia udah kena. Iya. Betul. Dan itu juga kan tiba-tiba dari yang dulu hidupnya biasa susah gitu, tiba-tiba di situ ngambil duitnya banyak banget tuh di dompetnya kan? Si Bu Dewinya gitu kan? Iya. Itu Ya juga. itu berarti warisan. Nah kita butuh penjelasan. Nah itu kan. Mudah-mudahan di season 2 dijelaskan kenapa akhirnya Bu Dewi Tiba-tiba kaya. dan harusnya di situ Bu Dewi itu udah masuk ke antibody harusnya. Udah. Harusnya udah. Udah kan itu kan perekrutan kan. Perekrutan, Jadi kan soalnya. satu episode ini tuh sebenarnya nyiksa si Fachri Albar. Siapa sih nama karakternya gue lupa. Ali. Kan nyiksa si Ali gitu kan supaya tapi untuk ngelihat sebenarnya dia sanggup nih buat join ke antibody gitu kan. Yes, betul. Dan Pegang kendali. Pokoknya itu kayak pelatihan sebetulnya. Gua langsung keingetan itu control. Oh iya benar. Take control kan. Siapa namanya? Freya? Jesse. Gitu. Lagunya Take Control lagi sama juga. Bener, lagunya juga Take Control. Take Control, pegang kendali. Wah ini mah ya itu banyakan nonton saya Emlek ini mah dia. Itu episode yang bagus tapi ya seperti yang tadi terjadi dan teman-teman lihat cukup forgettable sebetulnya. Ya, karena dan- yang lain udah berasa pancing banget di sini tuh kayak terlalu. Dan di sini tuh Gue kan sebenarnya nggak. lupa urutannya aja sih. Gitu. Dan di sini tuh kan nggak ada ya lu cek di grup deh. Cek di grup deh. Iya. Kenapa? Itu udah ada timeline-nya. link Twitternya itu yang Oh, postingannya si Joko Anwar itu. Ya. Itu tadi pertanyaannya adalah udah si episode ini nggak ada Agatha sama sekali dan gini Ibu Dewi tiba-tiba punya power hipnotis dari mana? Satu, kedua, nah ini juga harusnya episode juga mematahkan teori kalau orang-orang ini tuh adalah turunan Supreme. Ya. Karena at least buat gua itu tuh jelas banget tunjukin Ali tuh di sini emang orang biasa yang memang bisa hipnotis. Tapi dites sehebat apa lu gitu bisa nggak masuk ke kita gitu kan. Nah, berarti dia sebenarnya nggak ada hubungan sama Supreme sama sekali dong harusnya. Mungkin karena kita juga belum dijelasin Ali ini anak siapa, dari mana, gimana kisahnya kita juga belum tahu. Ya. Lalu selanjutnya sampailah kita ke episode terakhir yang banyak orang teriak-teriak cringe. Ya, gue juga emang agak sulit untuk nonton episode 7. Ya, Asmara Abigail ya di sini sebagai Vandia. Gue biasanya suka nontonin Asmara Abigail, cuman kok di sini gue kayak aduh. Ya, tapi Off ya. dimulai dengan cukup oke kalau menurut gue. Iya sih, gue setuju. Sebenarnya. Gue setuju. Iya kan? Itu oke aja. Jadi sebetulnya gini loh. Gue ngelihat bahwa Joko Anwar di sini pengen kasih relevansi aja sih sebetulnya. Kayak zaman sekarang tuh orang senora itu anjing gitu. Dia kayak sarkas doang sebetulnya di film ini. Kalau gue jadi Joko Anwar, itu yang gue lakuin. Oke. Gue cuma ngelakuin ini biar ngatain lu. Kalau lu ngatain ini nggak suka, makanya jangan kayak gini gitu, ngerti gak? Oke. Jadi emang sarkasm aja kayak pas dia who the hell is this perempuan? Gue kayak aduh ini dialog apa nih? Who the hell is this perempuan gitu kayak. Iya. Cuman itu sarkas sih menurut gua karena zaman sekarang tuh udah terlalu banyak orang yang kadang-kadang nge-mix bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan Mungkin sangat ya. aneh aja. Cuman gitu. kayak sarkasnya dia tuh terlalu terlalu in the face banget ya. Karena at least gue yakin bahkan yang orang-orang bilang orang Jaksel ngomongnya campur-campur gitu kayaknya nggak separah itu deh ngomongin. Ya karena udah kepalang dibikin tai aja gitu. Who the hell is this perempuan? Iya, ditaiin banget aja gitu. Dan ya oke, despite itu ya kita coba pinggirin dikit. Masih ada satu lagi. Masih ada. Let's kick their ass. Let's kick their ass gitu. Dengan deliverynya Asmara juga tumben-tumbenan dia Kok mainnya enggak, kok iya. begitu. Tapi gitu. emang ya di beberapa film emang naik turun sih. Nah, performanya memang pada naik turun gitu. Tapi tetap jadi langganan. Apa? Tetap jadi langganan juga. Tetap jadi langganan. Iya cuman ya Karena ada nilai uniknya lah. Emang itu unik, Iya. karakternya unik. Dan di sini dia jadi seorang yang punya kelebihan dari matanya teman-teman ya, di mana dia bisa Ceritanya tajam tajam matanya. banget dari masalah visual atau penglihatan. Ya.
Sehingga akhirnya membawa dia pada sebuah fenomena ajaib ya, ini judulnya juga PO Box 888 ya, di mana di sini dia menceritakan kehilangan kakaknya 5 tahun yang 5 tahun lalu. lalu sempat ngelamar kerja di PO Box 88 ini tapi nggak pulang-pulang. Yes. Katanya. Akhirnya dia kekeh dengan kenaifannya mencari kakaknya dan ternyata dia malah terperosok dalam sebuah skema okultisme lagi-lagi ini para Agarthans ya. Ini makan tubuh manusia yang ternyata mereka mencari orang-orang dengan mungkin the best physical quality gitu ya untuk mereka jadikan makanan santapan. Iya. Dan yang dimakan gitu ya. hanya body parts yang terbaik dari orang yang Terpilih lah. yang terpilih gitu. Nah ini mungkin satu lagi yang agak cringe buat gue sih. Apaan? Gue setuju. Yang conversation di itu loh di lift. Ya. Gue mau main bokep, pegang online kayak. Iya. Oke. Yang titiknya dipotong ya. Titiknya dipotong nggak Iya, begitu ya. iya, habis itu Untungnya tuh dia bikin ending titiknya dipotong ya, karena gue Jadi kita sebel banget sama cukup orang. puas dengan karakter gitu. itu ya. Mati lu anjing. Ya akhirnya dia di situ matanya mau dicongkel ya, karena sebelumnya kakaknya tuh otaknya ya, harusnya berarti kakaknya. Bukannya matanya juga. Matanya juga, Matanya karena juga kan sama ya? satu Matanya keluarga juga. kan punya Matanya. kemampuan matanya. Matanya. Sama kan dia bilang dia kakaknya sama ibunya tuh. Itu matanya mantap semua gitu ya. Mantap semua. Iya kan? Nah kan yang si pacarnya kan juga bilang, oh ternyata kamu satu keluarga gitu ya, katanya dari ibu, kakak, adik. Ternyata matanya bagus semua Bagus ya. semua gitu. ya, benar-benar. Dan akhirnya mau dimakan dan disinilah dia momen Avenger terjadi. Deng Yo, gitu ya, nggak ada gitu deh. keluar Lukman Sardi dan Lukman Sardi. kawan-kawan. Gua kira tadi bakal ada Mahershala Ali gitu. Ngapain? Jadi Blade. Wesley Snipes kali. Wesley Snipes. Yang dulu kan itu cameo. Oh iya itu cameo. Soalnya Udah merah-merah, kayak- udah merah-merah iya, pakai pakai jubah gitu kan. Dan sekilas kalau diperhatiin jubahnya juga, bajunya juga kayak baju kostum X-Men nih. Agak mirip juga. Iya kayak seragam. Kayak seragam. Kayak seragam jatuhnya. Iya, dan di situ akhirnya nongol satu karakter yang out of nowhere yang cukup kita nggak tahu dia dari Iya. mana dan tiba-tiba udah jadi antibody, yaitu adalah Laksmi. Ya. Laksmi si ibu kan. Si Iya, iya, ibu di Pengabdi film Pengabdi Setan, yang di Pengabdi Setan dia sebagai seorang penyanyi terkenal ceritanya ya. Ya. Yang Bernama kayak- Suwarni. Suwarni. Suwarni apa gitu. Suwarni terus belakangnya nama Jawa gitu. Nah, sedangkan di episode itu throwback ke episode yang 5. 5 yang ada poster perkawinan apa? Bukan. Posternya yang ada Suwarninya itu yang bareng sama Rama pemeran utamanya itu ya benar yang perkawinan dua alam juga, sama yang Gone with the Wind itu loh. Gone with the Wind. Oh, yang di teater. Yang di teater, Gone with the Wind. Gone with the Wind, tapi benar. judulnya apa dengan angin Dengan gitu. angin, Iya, iya. itu Gone with the Wind banget sih. Asmara apa gitu. Iya, soalnya dengan angin gitu. Itu juga yang disebut di episode 1 enggak sih? bahwa Pas Aryo Bayunya ngumpet kan ada 2 orang jalan. Ya. Terus dia ngomongin film kalau nggak salah. oh iya ya. Ingat nggak? Masih inget ya? Wah, harus nonton lagi itu episode 1 gua. Lu bakal nonton sih jadi Iya, enak-enak. Iya, Surprise. jadi dia ngomongin film tuh seinget bisa gua. jadi. Bisa jadi. Nah makanya gue kepikiran apa hubungannya gitu, apa dihubung-hubungin doang ya di otak kita. Ya? ngomongin doang sih kalau Iya, gue. bisa jadi ya. Nggak tahu deh kalau gue sih belum terlalu percaya Jokan akan masuk ke multiverse ya. Iya, iya. Belum lah, at least belum. Cuman ngetis-ngetis Jauh. lucu aja gitu ya. Ngetis-ngetis lucu aja dan ya Easter egg. Kemudian ya udah emang dia suka sama pemain langganannya dia gitu ya. Ya, jadi makanya semuanya terasa Ya seperti soalnya si bapaknya Rania juga multiverse jadi gitu. wartawan lagi, Cuk, maksud gue. Nih jadi wartawan Oh lagi. iya, Deng. Iya, si bapak itu jadi wartawan lagi. Terus juga ya banyak lah. Berurusannya sama Petrus lagi gitu. Betul, betul. Berurusan dengan Petrus Pengabdi lagi. Setan 2 kan juga gitu, Petrus juga Petrus kan. lagi. Oh, yang diisi kopernya ternyata itu ya. Apa? Jempol. Iya, Atau apa? jempol. Iya Kalau kan? nggak salah. Jempol kalau nggak salah. Jempol. Jempol kalau nggak salah. Jadi emang luar biasa ini. Menurut gue jadi menarik. Setidaknya jadi film ini jadi menarik untuk dibahas. Bentar, yang tadi belum kebahas dari episode 7 adalah ada dilema yaitu ternyata siapa Valdia siapa namanya? Vandia ini pacaran sama pacar kakaknya. Betul. Nah itu ada yang disindir nggak dari situ? Ada yang Emang banyak ya kejadian kayak gitu ya? Gue nggak tahu ya. Cuman sebetulnya itu adalah Atau sama kayak film itu? yang mana? Ipar adalah maut. Deva Mahendra ya. Oh. Iya. Ipar adalah maut. Mahendra. Bener juga tuh. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Bener-bener dibawa maut tapi kalau ini Iya, dia maut beneran gitu kan, mati beneran gitu, matanya congkel Pak gitu ya. Congkel, meninggoy ya. Dan yang menarik adalah bagaimana akhirnya itu tuh satu hal yang mungkin cukup fenomenal di belakangan ini. Jadi hati-hati dalam memilih pasangan. Ya kalau bisa adik atau kakaknya jangan yang terlalu cakep ya. Saya anak tunggal loh. Aman ya. Aman dong. Aman. Iya.
Jadi kita akan bahas dari sisi timeline sebetulnya pertanyaan terbesar adalah kapan pertama kalinya para Agarthans ini merangsek ke permukaan bumi sih, sebetulnya itu juga jadi pertanyaan buat gue pribadi ya. Seharusnya sih jauh sebelum 85 udah ada dong harusnya. Saya setuju. Nah, ini karena ada yang menarik nih. Kalau misalkan perhatiin di episode 7 ya, yang gue temukan itu adalah ketika si penjaga PO Box-nya bilang kalau PO Box 888 itu sudah dibayar 40 tahun lalu. 2024 kurangnya 40 berarti 1984. 84. Ya. Iya. Nah, sementara kejadian si Wahyu diangkat ke atas itu adalah tahun 1985. Beda setahun. Beda setahun. Give or take ya, bisa aja kejadian 40 tahun ini tuh adalah 1985 juga sih, bisa aja kalau misalkan mungkin di awal Bisa jadi. tahun gitu ya kan, kita nggak tahu bulannya kapan kan, Betul, soalnya kan. Nah, berarti mungkin tadi kalau misalkan kita pengen dengan teori yang Agarthan ini ternyata adalah bioweapon atau eksperimennya Supreme, berarti momen 1985 itu adalah ketika mereka tahu eksperimennya gagal atau eksperimennya mulai berontak, momen ketika Supreme juga oke, kita harus bikin Something nih gitu ya. antibody nih Ya, untuk menangkal gitu ya. untuk menangkal. Daripada terjadi kerusuhan dan sebagainya. Karena memang di episode 1 pun ada seorang bapak-bapak, gue lupa siapa namanya. Cuman yang pasti dia bilang umurku sudah 100 tahun. Jadi praktek itu kapan dibikinnya lu tinggal kurangin aja dari itu 100 tahun berarti dari 15 berarti dia 70 tahun 70-an tahunan lah di 1985. Ya, mungkin praktek itu mulai sudah berjalan memang di tahun Orang-orang yang udah tua udah pada nggak mau mati masuk ke panti jompo itu akhirnya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena jadinya angka 8485 ya atau tahun 80-an menjadi tahun yang krusial seolah-olah di sini. Tahun dimana Agarthans ini sudah mulai bergerak gitu. Karena gue rasa ini juga Jok kan cukup ngambil referensi konspirasi yang cukup umum ya, di mana pemimpin negara itu sesungguhnya adalah alien sudah di-infiltrated ya. Infiltrated gitu. Deep state teori, deep state, ada deep state. Iya gitu. Jadi kayak yang misalnya ini sebenarnya tuh belum mati gitu kan. Iya kayak gitu-gitu. Yang sebetulnya ini adalah siapa lah, Freemason dan sebagainya. 9/11 was inside Iya, job gitu kan. Itulah dia. Jadi kayak gue ngelihatnya kayak emang ini banyak sekali referensi dari beragam konspirasi juga yang dimasukin ke si Nightmares and Daydreams ini gitu ya. Ya, dan menurut gue jadinya menarik saat kita harus memikirkan sebetulnya Agarthans ini kapan dia mulai muncul gitu ya. Apa gerakan pertamanya sampai akhirnya antibody diputuskan untuk dibikin. Iya, gitu ya. dan nggak tahu deh. At least di episode 7 kan ultimate goalsnya mereka adalah untuk makan manusia yang the best version of themselves kan ya. Siapa tahu itu hanya fetish kecil. Enggak, kalau menurut gue itu masih bagian kecil aja gitu. Ya kita belum tahu kayak direct goalnya atau ultimate goalnya ultimate mereka tuh goalnya apa, Iya, gitu. End game-nya tuh apa. Sosok yang besar di belakangnya itu belum tahu gitu. Dan apa sebenarnya yang ada di bawah Agartha itu tuh ada apa sih sebenarnya? Betul. Ada juga belum Karena tahu. udah ditis berkali-kali pintu menuju Agartha tuh ditunjukin di filmnya. Ya. Berkali-kali ya Mas Andi ya. Yang pas kebuka terus ada tangan gitu. Terus ada dunia yang memang beda sekali dengan dunia manusia di kita. Gue sempet awalnya bingung tuh, kok gini ya gitu. Sampai di episode berapa baru mungkin gini. Ini Agartha gitu. Iya. Dan teori berikutnya adalah teori Shafin ya. Siapakah Shafin? Karena Shafin nih secara timeline adalah yang terakhir sebetulnya. Ya, yang terakhir. Yang terakhir. Setelah episode 7, kejadianlah episode 2. Iya, karena episode 7 itu si Abigail Asmara itu di kejadiannya di April, ya kan? Dan dia sedang menendang pantat gitu ya, sesuai dengan dialognya dia. Kesel banget gue sama dialog itu, sumpah. Kenapa sih gitu Kenapa gitu Jokan ya. Jadi Asmara Abigail di situ tahun yang sama 2022 ya. 2024. 24 April. Ya. Nah, sedangkan kejadiannya si Shafin ini udah di akhir tahun, yaitu adalah Oktober kalau nggak salah. Pas pindahan rumah dari yang ketimbun sampah tuh. Yang ketimbun sampah tiba-tiba bangun di rumah itu 10 Oktober 2020. Nah, terus lu merhatiin gak sih, atau gue mungkin salah ya, tapi panti jompo episode 1 dan rumah yang dikasih sama Shafin di episode 2 itu tempat yang sama sih. Itu gue juga tadi. Tempat yang sama gak sih? Coba yang Coba teori-teorinya dong, teori-teorinya. Malah kalau menurut gue tuh bioskop, panti jompo, rumah Shafin itu tempat yang sama sebenarnya, tiga tempat itu tuh. Oke, gini deh, kita runut. Tahun 2015. Berarti dari tahun 1985 dulu. 1997 dulu. 97 bioskop sudah selesai, jadi bioskopnya udah selesai kan? Ya udah. Tapi gedungnya masih ada. Gedungnya masih ada. Di tahun 99 sudah rata dengan tanah, kata anaknya. Ya.
Iya Kak? Ya. Bapak ke bioskop. Enggak, itu sekarang udah rata dengan tanah. Oh iya kata iya anaknya. betul. Sudah rata dengan tanah. Mungkin setelah itu dibangun jadi Panti Panti jompo. jompo. Bisa jadi. Meskipun kalau ya bisa juga gitu. Tapi kalau lihat dari layoutnya sih, itu kan pas jadi bioskop masih pemukiman padat gitu. Banyak gedung-gedung di pinggir-pinggir. Kalau pas udah Panti Jompo itu kan bener-bener Udah isolated ya? iya soalnya itu jalan kayak rumah-rumah kastil gitu yang lu jalan Oh berarti beda ya? kanan kirinya kebon gitu kan. Oke, kita lanjut teori kalau samanya dulu deh. Kalau Oke. beda pasti mungkin beda, bener teorinya Mas Adi. Ini diceritain kayak gini gue malah mikir oke beda kayaknya. Beda, sih. bisa jadi beda. Tapi kalau misalnya sama gitu ya, tempat yang sama, ya berarti dibikin jadi kayak gitu, ya area di situ tuh. Yang kedua, setelah itu berarti akhirnya dia berubah jadi panti asuhan. Nah, kalau panti asuhan Make Make sense. Enggak, gitu. enggak ada panti asuhan Pak, Jompo. Ada panti asuhannya ya dua episode 2. Oh. Jangan-jangan Atau- emang itu supplier anak setan. Enggak, tapi kalau rumah lebih lebih masuk juga menurut gua. Rumah mana? Iya misalnya dari Rumah yang episode 2. ya yang tempat yang sama tuh berakhir jadi si rumah episode Tapi 2. bukan panti asuhannya, tapi rumah. rumah. Iya, rumah juga bisa, rumah bisa. Karena rumahnya gede banget. Gede banget Banget, kan. Lah karungan juga tuh gedenya. Karena gua kayak dapat feel-nya itu rumah kayak tiba-tiba jadi aja gitu kan. Tiba-tiba jadi terus kayak ini kayaknya ada di dimensi lain gitu, ternyata enggak gitu Enggak, kan. karena gini ya, kalau lu ingat di episode kedua pertama Ada pamflet. Enggak, ya pamflet satu. Ios tuh datang ke rumah itu juga kan? Beda rumah. Beda rumah. Yakin beda? Beda. Tapi memang awalnya gue juga mikir gini. Warna temboknya sama, Cok. Enggak beda. Enggak. Yang gue ingat tuh bukan temboknya justru, tapi jam. Karena itu di shoot kayak Berkali-kali ya? dia ngasih lihat apa sih gitu. Iya, iya, iya. Yang pertama yang pas dia lari kabur itu dia nge-shoot jam. Terus pas dia bangun, dia ada di rumah itu nge-shoot jam lagi. Iya, iya. Soalnya gue di situ si Yos bilang, ini emang sebetulnya dia sekaya ini ya, kok punya rumah segede gini katanya. Waktu lagi mandiin mayat tuh di awal. Oh iya. Iya, iya. Dia ngomong gitu kan, emang kamu temen di mana? Temennya di pabrik. Pabrik Apaan? roti gitu Pabrik, katanya. iya. Apaan orang dia tukang ojek? Tolol aja. Maksud gue bohongnya nggak riset ya. Gitu. Nah jadi ada asumsi gitu, bisa jadi emang siapapun yang ngadopsi si Syafin tuh dibawa ke rumah itu gitu, kesannya gitu. Mungkin ya, tapi bisa jadi salah. Yang bener ya tadi rumahnya beda, bisa jadi juga sih. Ya berarti rumahnya beda, Ding. Bisa jadi rumahnya beda gitu. Karena pamflet itu karena ada pamflet kan di awal Yang episode selalu 2 dibawa-bawa tuh. Itu pamflet itu kalau kata gue mirip sama panti jompo yang udah runtuh itu. Mungkin dibangun lagi jadi rumah impiannya si Ios. Kalau jadi Iya, rumah dan masuklah dia ke sana make dan sense tuh. itu ternyata adalah ya kita nggak merhatiin sih saat si Ipehnya tuh pulang pulang. Oh, dari bawa kabur. yang kan? bawa kabur dia langsung tapi kan dia udah bilang kan, wah Peh bahkan kampung kita aja kelihatan dari sini gitu kan. Berarti nggak jauh-jauh dari situ dong. nggak jauh-jauh dari situ satu. Ya. Kalau misalnya rumah itu punya efek yang sama dengan bioskopnya Bandi, harusnya pas si Ipeh keluar tuh Udah beda. bertahun-tahun lalu berarti Iya, ya. harusnya. Bertahun-tahun di depan. Ya, mungkin nanti berarti kita lihat lagi apakah iya apa enggak ya. Atau enggak mungkin ya di Ini situ adalah tidak ada saya potong ini episode pertama, gue izin ke kencing dulu bentar ya. Banyak minum karena batuk soalnya. Iya. Terus kenapa lu? ya atau enggak si daerah situ ya tidak ada pembangunan aja. Jadi meskipun udah jarak berapa tahun masih tetap Gitu-gitu begitu aja. bentuknya gitu. Karena ya memang gitu kan kayak Bantar Gebang ya memang fungsinya untuk itu gitu. Nggak diapa-apain juga. Nggak diapa-apain gitu kan. Tapi make sense gak kalau misalnya ternyata rumah itu punya sifat yang sama dengan si Bandi gitu, bioskopnya Bandi gitu, yang bisa nyesatin orang. Ya kalaupun Bisa ya, ada, bisa enggak ya? kalaupun ada, tapi tidak ada efek yang dikasih lihat di filmnya gitu. Ipeh sama Yos biasa-biasa aja. Biasa aja, jadi Oke. ya masih tanya-tanya Oke, lah. ultimate questionnya adalah apakah Syafin akan ada di pihak Agarthans atau di pihak Antibody di season kedua nanti? Nah ini mungkin juga agak lumayan menarik ya. Hmm. Karena kalau kita lihat di endingnya itu kayak apa sih dia? Ngehil. Iya ngidupin lagi gitu kan. Dia berusaha untuk ngidupin lagi si Ipeh, Pak kita udah sampai ke Syafin. Syafin. Nah kalau memang dia ada di Agarthans, tujuannya ngidupin lagi itu apa? Ada, Yuda punya jawaban. Apa coba? Tadi yang lu bilang. Yang dia tidak bisa jadi gini. Ada beberapa teori sih yang ada di kepala gue ya. Dia tuh pengen ngidupin lagi Ipeh kan. Syafin tuh. Ah. Bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak gitu. Hmm. Nah, kalau dia nggak berhasil,
Menurut lu dia akan kecewa dan akan memihak pada siapa? Agarthan atau Antibody menurut lu? Karena harusnya Syafin udah jelas pasti punya kekuatan spesial. Kecuali ini dia masalahnya balik gini nih, kan kita juga si Syafin ini kan munculnya benar-benar out of nowhere ya. Tapi kan kita juga tadi bilang berteori bisa jadi Syafin itu adalah yang keluar dari panti jompo yang udah hancur, tangannya 4 sama-sama kan. Nah, pertanyaan yang menurut gua harus tanyain itu adalah apakah bahkan Agarthan tahu ada entitas bernama Syafin? Ya. Dan apakah Syafin sendiri juga tahu kalau dia tercipta dari Agarthan? Kalau memang benar itu dia. Ya, atau dia sepolos itu aja gitu ya. Memang dia sepolos itu aja. Dan kalau mungkin Syafin ini adalah byproduct dari Agarthan itu, pertanyaannya adalah apakah mungkin dia ini sebenarnya ultimate goalnya Iya benar. Agarthan? Bisa jadi. Kalau dia punya kemampuan buat healing dan ngidupin orang Mati. bisa jadi itu yang mereka kejar. Karena kan kalau at least kita ngelihat di ending episode 7 orang-orang ditembak shotgun aja tetap mati kan? Mati. Tetap pecah tuh kepala Iya, kan. iya. Nah kalau mereka bisa sembuh dari itu, berarti itu harusnya jadi objek yang paling penting dong Syafin dong. Iya, bisa jadi. Kalau emang Agartha masih ada, harusnya dia bakal jadi target. Ya. Target Agarthan justru. Target Agarthan. Dan Antibody harusnya berusaha untuk merangkul dia atau Ya, gimana bunuh caranya? lah. Bunuh apa? Antara rangkul kalau nggak bunuh lah gitu Iya, ya. Pokoknya dia punya potensi buat jadi orang berbahaya juga gitu si jadi Syafin ini. salah satu weapon juga gitu ya. Karena kan mitosnya kan sudah terpecahkan kan bahwa Syafin bukan ngebunuh orang, tapi orang tuanya yang jadi Saling bunuh. karena Ya, mereka artinya- paranoid gitu. Iya, artinya mereka akhirnya saling bunuh karena sifat buruk manusia aja. Iya, karena sifat buruk manusia aja. Iya. atau enggak emang ada yang provokatorin gitu. Provokasi siapanya? Ya orang-orang. Kenapa dia orang pertama yang misalnya ngurus dia karena pengen duit, terus tahu di hari kesekian harus dibunuh misalnya gitu. Oke, ini menarik. Ini sedikit ya untuk menutup ya teman-teman karena terlalu panjang takutnya. Tapi menurut gue gini, mungkin orang yang pertama ngadopsi si Syafin ini mendapatkan benefit yang sama. Jadi kaya. Setelah jadi kaya, behavior mereka berubah. Dan akhirnya mereka cekcok dan akhirnya ada yang terbunuh. Ya money change people. Betul. Nah akhirnya ada yang terbunuh. Semenjak dari situ itu jadi mitos lah. Jadi mitos. Jadi Dan mitos. kayak cuman butuh waktu 7 hari aja kebetulan gitu. Iya. Padahal mau diterusin bisa kaya terus. Bisa kayak gitu. terus Bisa. gitu. Mereka aja yang terlalu terpaku sama mitos itu. Iya, itu kan menggambarkan seberapa mudah orang Indonesia mencerna sesuatu dengan sesederhana mungkin gitu. Nah ditambah lagi ada adegan yang pas si Syafin habis ditampar tuh sama si Yos tuh kan. Terus pas dia balik tiba-tiba si Syafin bangun. Nah ini komen lagi nih bentar lagi gue nih. Iya. Tapi itu menunjukkan bahwa Syafin bukan orang biasa udah pasti. Ya orang biasa. Cuman dia ya tidak punya kemampuan untuk mengutuk gitu sebenarnya kan. Nggak marah-marah juga. Gak marah-marah juga Iya, gitu. iya. Malah dia minta maaf gitu kan. Malah minta Pas tanya maaf ya ibu katanya. Iya maafin Syafin bu gitu. Kasihan ya Syafin. Jadi pesannya adalah Jangan Kalau- pelihara anak setan. misalnya genteng Anda berbunyi gitu kan malam-malam. Coba dicek. Coba dicek. dicek. Siapa tahu, Siapa tahu ada ada kalung, kalung, ada gelang ada emas. gelang emas. Iya. Bener. Itu tolong dicek bener. Kalau ada bunyi jangan takut. Tadi ada bunyi cuman ternyata bukan Enggak, emas. masalahnya Sipa, gini, sipa. gelang emasnya ada. Ah. Tapi sambil ada yang bawa aja bukan. Maling dong. Maling dong. Sepaket tuh. Sepaket sama yang bawa. Kalau maling masih mending. Iya. Kalau sesuatu yang gak kasat mata. Wah, itu dia anak Itu dia orang nightmares bagian. and daydreams. Oke, jadi pokoknya intinya itulah konklusi dari kita, masih banyak pertanyaan dan sangat mengharapkan season 2 yang walaupun arah-arahnya udah jadi kayak film superhero. Ada nggak Hero tapi? gitu ya. Harusnya ada sih. Soalnya seinget gue Kalau nggak- Half World tuh nggak diterusin sampai Kalau season nggak, berapa gitu. kalau sampai nggak ada sih itu yang mengecewakan satu. Terus hatersnya Joko Hauner sih, pesta pora gitu pas itu. Ya udah ada berarti ada. Ada lah. Udah gue bilang gitu kan, Ada. dia bisa Mas nulis Joko. cerita gitu Iya. kan. Wah, gitu. Iya. Semoga ada dan Lu tau nggak sih bahkan si Mas Jokan kan bikin poster timeline itu kan di Twitter kan untuk kepentingan promo kan. Iya. Ada yang salty, Pak. bahwa Dia quote tweet terus dia nulis, bayangin betapa Joko Anwar itu melihat audiensnya sebagai orang dungu karena sampai informasi begini aja sampai harus disuapin katanya kayak. padahal bisa cari sendiri. Nah, padahal bisa cari sendiri katanya kayak. Lu salty amat sih sama orang bikin promo Nggak, yang doang saltinya anjir juga gitu dulu loh. maksud gua. Itu kan
materi promosi. doang. Bagian dari itu. Bagian dari promosi anjing, maksud gue banyak gitu yang lain-lain juga Banyak melakukan hal yang sama. kekurangan yang bisa lu protes tuh banyak. Iya, yang lebih krusial dan bikin lu kelihatan lebih pintar gitu. Ngapain promo aja lu sampai Iya, sampai repot dia ngomong sampai gagu nih. Iya, maksudnya promo doang harus lu komplain, maksud gue itu malah bikin lu kelihatan goblok. Iya, jadi aneh gitu maksud gue. Hah? Itu pakai ini ya. Kata-katanya Roy Gerung tuh, biasanya kalau ngatain orang kan. Dungu. Iya, dungu gitu benar. Iya. Gitulah akhirnya konklusi kita dari ini. Tapi kita mau tutup dengan resumenya masing-masing deh, dari siapa dulu? Yuda dulu mungkin. Resumenya masing-masing ya. Jadi Nightmares and Daydreams ya. Berani memang, dan meskipun pada akhirnya gue juga kurang terpuaskan sama overall seriesnya, gue tetap nganggep ini arah yang baik ya. Memang harus ada yang maksa lah untuk ngambil atau bikin seri seperti ini. Karena kalaupun jelek-jelek dari yang terjeleknya season 2, 3, 4-nya bakal jelek, ya mungkin bakal menginspire filmmaker lain untuk bikin yang serupa dan mungkin Lebih baik. dan variasinya juga lebih banyak. Contoh seperti ini. Mantap. Mas Randy. Ya kalau gue juga sama sih. Kurang lebih ini menurut gue cukup ide konsep yang baru lah gitu ya. Di seri Indonesia terlebih gitu. Sci-fi gitu. Iya, dari tema yang diangkatnya juga udah ada belum sih? Belum ada kan gitu. Ya terlepas dari tadi gitu, misalnya ada yang banyak yang kurang suka sama CG-nya. Ya dari satu film itu kan aspeknya banyak, jangan di Cungkil satu doang tapi terus jadi kayak ya nilai akhirnya segitu gitu. Karena itu cuma bagian kecil aja sih menurut gue. Sisanya sih kalau menurut gue sih oke sih. Yes. Tinggal dilanjutin season ke 2 dan seterusnya gitu. Ya. Kalau gue puas dengan langkahnya yang diambil sama Joko Anwar untuk seberani ini. Karena nggak akan ada yang berani mulai kalau nggak ada orang yang cukup gila untuk siap disiksa sama cuitan netizen betul. Gitu. Jadi orang yang pertama melakukan sesuatu. Dia udah pernah telanjang di CK lah, mau semalu apa lagi sih soalnya. Lu nonton podcast itu ya. Iya. Ya, jadi menurut gue ini adalah awal yang baik, kickstart ya, sesuatu yang mungkin benar kata Yuda akan diikuti nama yang lainnya, dan semoga ini juga akan menginspirasi nggak cuman industri film aja, tapi gaming juga mungkin. Gaming juga mungkin jadinya udah ada lah mungkin Project Agni ya harusnya. Project Agni salah satunya juga sempat dicolek sama Joko Anwar, ya kan. Terus juga menginspirasi banyak penulis, karena di circle gue kan banyak yang suka nulis. Gara-gara nonton yang episodenya Rania tuh jadi banyak yang pengen nulis lagi loh. Maksud gue jadinya kayak seru banget ya. Jadi udah lama gitu gue nggak. Nulisnya doang nih pengennya. Pengen nulisnya doang. Gak usah kesurupan. Iya nggak usah kesurupan, ngeri juga pak gue kalau kesurupan pak. Jadi gue kangen sih ya sama penulis-penulis di zaman-zamannya Dewi Lestari gitu-gitu yang dia nelorin Supernova pada masa itu. Atau mungkin episode 3 itu nyindir chat GPT. Chat GPT bener. Oh iya, karena otomatis ya. Iya. Baru tuh kepikiran. Karena bener juga yang diambil juga kisah orang lain kan. Iya. Itu kan referensi AI juga dari kisah orang lain gitu kan. Iya. Mirip. Ya pokoknya kayak gitulah. Gue ngerasa ini bisa jadi kickstart yang bagus, dan juga dengan banyaknya diomongin di mana-mana juga gue setuju bahwa ini merupakan hasil yang akhirnya bisa men-trigger banyak lagi orang-orang kreatif di industri kreatif untuk berkarya lebih berani lagi tanpa terlalu takut dikata-katain, karena bagus nggak bagus lu pasti dikatain anjir di Indonesia apa di mana-mana. Betul. Iya, jadi kerjain aja lah gitu. Jadi menurut gue ini adalah awal yang bagus. Semoga season 2-nya terjadi, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, follow Instagram kita Daerah Horor. Kita bertiga pamit dulu. Di share ke Jokan juga kayaknya. Boleh ya, tag aja ke Mas Jokan ya. Kasih tahu kalau kita appreciate karyanya beliau, dan juga cameo beliau ya, karena lu berani anjing gitu ya. Oh iya bener itu. Kaget juga. Itu yang 3 ya. Iya, Joko Anwar bisa 4. 4 Pak. Lu bisa sopan enggak anjing? Lu bisa sopan enggak anjing? Kaget kita. Saya pikir mau dimakan gitu. Ternyata Baru gede banget Joko Anwar. Ya udah gitu aja. Yuda lagi sakit jadi kita harus buru-buru tutup, dan Yuda harus pulang istirahat. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.